Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, hari ini tanggal 26 November kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan pembelajaran PPKN. Ananda soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, mari kita baca terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, hari ini kita masih membahas tentang kebinekaan. Hari ini kita akan membahas arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingatkah anak-anakku apa makna Bhinneka Tunggal Ika yang pada pertemuan kemarin kita bahas? Kebhinneka Tunggal Ikaan yang beraneka ragam dari suku, ras, budaya, agama, dan antar golongan. Apakah masih ingat Ananda sekalian? Ya, arti penting dalam memahami keberaneka-ragaman dalam bingkai Tunggal Ika ketika kita melihat wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, kita dapat mengetahui perbedaan-perbedaan secara kewilayahan dan perbedaan sosial masyarakat Indonesia. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa Kesatuan Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain dalam konsep wawasan Nusantara. Lautan bukanlah unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu kondisi kewilayahan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau yang disebut dengan disintegrasi. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Selain dari segi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kebudayaan Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar tokoh-tokoh masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Kenyataan menjadi konflik perlu menjadi perhatian bagi semua komponen agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku, ras, agama, budaya, dan antar golongan, kita tetap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Keberagaman ini bukanlah unsur pemecahan, melainkan merupakan unsur pemersatu bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, adapun upaya untuk mencegah timbulnya konflik-konflik tersebut yang bisa kita lakukan di antaranya yang pertama masalah suku. Kita bisa antisipasi masalah suku ini dengan peningkatan komunikasi dan koordinasi sosial
dalam rangka pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan. Kemudian dari konflik agama, kita dapat mengantisipasinya melalui pengembangan konsep dan praktik terhadap kerukunan internal umat beragama. Antar umat beragama dengan pemerintah, dan tentunya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian lebih penting yaitu masalah antar golongan. Adapun upaya untuk mencegah timbulnya konflik antar golongan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus disosialisasikan kembali sampai ke rakyat yang paling bawah dalam rangka pemahaman dan penghayatan arti penting dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menyebarkan dan memasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. Kemudian yang keempat, peran tokoh dan elit bangsa harus memberi contoh positif bagi rakyat Indonesia. Yang kelima, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Dan yang terakhir, yang keenam, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia harus segera dibangun dengan tahapan yang jelas yang ditentukan oleh DPR. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan masalah seperti masalah suku, agama, antar golongan yang terjadi di masyarakat dapat terantisipasi dan dapat dihindarkan, sehingga kerukunan antar masyarakat dapat tetap terjalin dengan baik. Ananda Soleh dan Soleha, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas bermacam-macam suku, adat istiadat, kebudayaan, kesenian, agama, bahasa, dan sebagainya. Meskipun demikian, mereka terikat oleh kesatuan politik, cita-cita, dan itikat untuk hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Saat ini terdapat paham yang menyimpang dari prinsip kesatuan. Jika paham tersebut kita yakini, lambat laun negara kita akan terpecah belah, tercerai-berai, dan tak akan ada lagi kebersamaan. Paham-paham yang bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sukuisme, yaitu pemahaman kecintaan yang berlebihan terhadap suku bangsa, serta berusaha untuk memisahkan diri dari kehidupan suku-suku yang lain. Karena kita ketahui suku-suku bangsa di Indonesia sangat banyak dan beragam. Dan oleh karena itu, terhadap suku yang lain harus saling toleransi. Yang kedua ada Chauvinisme,
yaitu rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa Indonesia, bangsa lain. Ini tidak boleh dilakukan karena eh, bangsa kita dan bangsa luar saling berkebutuhan, sehingga kita harus juga saling toleransi terhadap bangsa-bangsa lain. Yang ketiga ada ekstremisme, yaitu tindakan suatu golongan atau kelompok yang berusaha menggulingkan pemerintahan dan negara yang sah melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kelompok ekstrim dalam sejarah negara kita yaitu yang pertama ekstrim kiri, yaitu bahaya laten komunisme yang selalu mengancam keutuhan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ekstrim kanan, yaitu kelompok yang menyalahgunakan ajaran agama untuk mewujudkan kepentingannya. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu kedaerahan, yaitu suatu paham yang lebih mengutamakan kepentingan kedaerahannya di atas kepentingan sosial. Demikian anak-anakku yang soleh-soleha, penjelasan dari mengenai arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian memahami sikap toleransi dan saling menghormati dalam berintegrasi sosial. Demikian anak-anakku sekalian pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa dipertemukan kembali pada pembahasan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.